Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku duduk di kursi penumpang di dalam sebuah bus yang akan membawaku ke kota yang menjadi tempatku mencari nafkah selanjutnya. Aku berangkat bersama seorang tetanggaku yang sudah lama merantau ke kota tersebut, dan kini dia mengajakku untuk mencoba keberuntunganku di sana. Namaku Tono dan usiaku baru 24 tahun. Dengan postur tinggi 170 cm dan berat 50 kilo. Aku terlihat gagah walau wajahku hanya biasa saja. Ini adalah kota ketiga yang aku datangi untuk bekerja. Dulu setelah lulus sekolah, aku bekerja di pabrik selama 3 tahun. Lalu berdagang di kota kedua selama 1,5 tahun. Dan sekarang aku ingin bekerja sekaligus belajar pada seorang teman dari tetanggaku yang baru saja membuka warung bakso. Karena aku ingin suatu saat nanti berjualan bakso. Namun karena pengalaman dan pengetahuanku dalam dunia perbaksoan yang kurang, makanya aku belajar dulu pada dia. Kini setelah menempuh 6 jam perjalanan menggunakan bus, aku sampai di tempat yang kutuju saat sudah malam. Terlihat warung bakso yang sepi, hanya ada seorang pria yang duduk sambil memainkan HP di tangannya. Dan ternyata dia adalah calon bosku yang bernama Rudi. Aku memperkenalkan diri sesopan mungkin padanya, yang kulihat masih cukup muda, mungkin usianya 30-an tahun. Kami mengobrol sebentar sampai tetanggaku pamit pulang ke kontrakannya dan meninggalkanku berdua dengan Mas Rudi di warung. "Ton, kamu bisa tidur di belakang, sudah tak siapin tempatnya," kata Mas Rudi. "Oh iya mas, gak apa-apa," jawabku yang masih kaku karena belum begitu akrab dengannya. Saat asik mengobrol, datanglah seorang wanita yang naik sepeda motor, parkir tepat di depan gerobak bakso. Yang kukira ingin membeli, tapi ternyata dia adalah istrinya Mas Rudi. Namanya Kiki, dan aku memanggilnya Mbak Kiki karena usianya juga masih muda, mungkin sama dengan Mas Rudi. Mbak Kiki orangnya juga ramah dan posturnya tinggi dengan bodi yang cukup berisi karena mengenakan baju terusan sampai kaki dan lengan panjangnya. Semua tertutup tapi tidak bisa menyembunyikan gundukan-gundukan yang menyembul keluar yang cukup besar itu. Saat Mbak Kiki berjalan ke dalam, aku memperhatikan jalannya dari belakang dan gerakan yang begitu indah untuk membuatku berkhayal sejenak. Walau wajahnya biasa saja, tapi banyak yang kusuka darinya, apalagi bila bisa belajar membuat bakso dengan Mbak Kiki yang akan membuat bulatan-bulatan kecil di tangannya. Entah mengapa pikiranku malah kurang fokus untuk belajar membuat bakso setelah melihat Mbak Kiki tadi yang menawan untukku. Tapi sepertinya dia sangat alim dan tidak suka yang aneh-aneh. Namun aku cukup mengaguminya saja selama masih bekerja di sini.
Tepat jam 9 malam warung bakso ini tutup. Walau masih ada sedikit, tapi jalan sudah sangat sepi dan tidak ada lagi yang datang membeli. Aku membantu membereskan semuanya, termasuk mencuci perlengkapan yang kotor dengan dibantu Mbak Kiki. Sambil mengobrol ringan, kami mencuci semuanya. Aku juga cepat akrab dengan Mbak Kiki dan sambil curi-curi pandang ke gundukan yang ditutup itu. Bahkan saat aku lewat belakang untuk menyusun perlengkapan yang bersih, aku sempat melihat gundukan yang lebih besar sedang ditutupi, membuatku menelan ludah. Memang aneh pikiranku ini, tapi semua itu sudah wajar karena aku normal dan punya naluri seperti pria pada umumnya. Setelah semua beres dan warung ditutup, Mbak Kiki pulang ke rumahnya, sedangkan aku ganti pakaian yang lebih santai untuk tidur. Hari ini aku sudah mulai belajar sedikit melayani pembeli dan semua itu akan berlanjut sampai aku berhenti. Tapi aku juga sudah mendapat penyemangat untuk bekerja di sini. Pikiranku terus terbayang Mbak Kiki dan pemandangan yang cukup indah untuk aku lihat setiap harinya selama di sini. Kini lebih baik aku tidur untuk memulai hari esok yang pasti akan lebih menguras tenaga dan pikiran dengan hadirnya Mbak Kiki di warung. Esoknya aku bangun cukup pagi agar saat bosku datang tidak dikira malas bekerja. Aku sudah menyapu dan mengepel, kini tinggal menunggunya datang membawa bahan jualan. Tapi ternyata yang datang hanya Mbak Kiki saja. Aku membantunya membawa semua belanjaan masuk sambil melihat gundukan pemandangan dari belakang sambil berjalan. Dengan arahan dan bantuan dari Mbak Kiki, aku mulai mengerjakan apa yang harus aku kerjakan dan sesekali melihat gundukan yang masih sama seperti kemarin. Namun sekarang penutup gundukan itu lebih tebal, jadi terlihat semakin besar dan lebih indah untuk dilihat di pagi ini sambil bekerja. Selesai di belakang, aku langsung membuka warung dan kembali Mbak Kiki membantuku dengan sangat sabar dan telaten. Hari ini aku berjualan bersama Mbak Kiki sampai warung tutup dan Mas Rudi datang malamnya sekalian membantu kami beres-beres. Setelah bagian depan beres, kini aku tinggal membantu Mbak Kiki mencuci perabotan di belakang dan seperti biasanya juga melihat gundukan yang indah itu. Malam ini gundukan itu lebih indah karena tutupnya terkena air, entah dari mana, dan juga sangat tepat di atas gundukan itu. Beberapa kali aku sempat berdesir saat melihat gundukan itu. Terlebih kini tutupnya basah, pasti gundukan itu juga ikut basah di dalamnya. Mbak Kiki seperti tidak menghiraukan gundukan yang basah itu karena dari tadi dia sibuk mencuci perabotan. Karena tak ingin terus terbayang, aku memilih mencuci gelas di ember di bawah sambil berharap pikiran ini cepat hilang.
Namun aku salah mengira, malahan gundukan itu semakin terlihat jelas dari bawah. Bahkan tutup yang bawah juga basah terkena air. Aku hanya menelan ludah sembari sesekali melirik gundukan itu, sambil melanjutkan pekerjaanku agar cepat selesai. Kini setelah semua selesai dan Mbak Kiki pulang, aku tutup pintu rolling door warung agar aku bisa segera beristirahat. Namun pikiranku belum bisa diajak untuk beristirahat. Aku masih memikirkan gundukan yang tutupnya terkena air itu. Entah bagaimana, sampai bisa hanya tutup gundukan itu saja yang terkena air. Dan setelah tenang, aku memilih untuk tidur. Hingga tak terasa, sudah hampir 2 bulan aku bekerja di sini. Dan aku juga sangat betah dengan keadaan di sini. Bos yang baik dan ramah, serta kebutuhan yang selalu disediakan untukku. Bahkan gajiku hanya berkurang untuk membeli kuota saja. Selebihnya sudah disiapkan oleh Mbak Kiki setiap hari. Dan yang paling membuat aku betah adalah adanya pemandangan yang indah dari gundukan yang selalu ada setiap hari. Yang bisa aku lihat dengan bebas tanpa harus membayar sedikit pun, namun tetap dalam keadaan yang sopan serta batas yang wajar. Seperti biasanya, hari ini aku baru pulang dari pasar setelah belanja untuk jualan. Sebab sudah sebulan ini aku yang belanja sendiri dan Mbak Kiki hanya menyediakan adonan bakso saja. Mbak Kiki sudah sangat percaya denganku dalam urusan belanja dan mengatur keuangan di warung. Bahkan Mas Rudi juga sudah jarang ke warung untuk membantuku. Hanya seminggu 3 kali saja dia ke warung untuk melihat perkembangan warung baksonya. Dan untungnya setelah warung bakso ini aku pegang kini sudah banyak peminatnya. Bahkan setiap hari baksonya selalu habis laris, yang membuat Mbak Kiki percaya denganku. Kini aku sampai di warung dengan membawa belanjaan di tangan. Terlihat di luar sangat mendung, seperti mau hujan. Aku masuk perlahan karena banyaknya belanjaan di kedua tanganku. Saat hampir sampai di dapur, aku mendengar suara dari kamar mandi yang tertutup. Aku berhenti sambil mendengarkan dengan seksama, karena di luar hanya ada motor Mbak Kiki. Jadi di dalam harusnya hanya Mbak Kiki saja, pikirku. Namun aku mendengar orang di dalam seperti makan sambal yang sangat pedas. Sampai-sampai dia kepedasan dan mengeluarkan suaranya yang sangat keras. Karena tak ingin mengganggu, aku kembali keluar dan membawa semua belanjaan yang aku bawa masuk tadi. Aku menunggu cukup lama sampai suara itu benar-benar berhenti. Untungnya kanan kiri warung ini hanya pekarangan kosong dan di depan baru ruko, jadi tidak ada yang akan mendengar suara itu. Terlebih cuacanya pagi ini mendung, jadi tidak banyak orang yang lewat di depan karena mungkin mereka malas pergi keluar.
Setelah dirasa cukup lama, aku kembali masuk, seolah baru datang dari pasar, dan terlihat Mbak Kiki sedang menggoreng cabai. Kami mengobrol seperlunya saja, dan aku juga tidak membahas suara tadi, karena tidak enak dengan Mbak Kiki. Pikiranku terbayang indahnya gundukan itu tanpa penutup. Kini seperti biasanya, aku mulai kegiatan hari ini dibantu oleh Mbak Kiki. Tapi kali ini sangat berbeda karena Mbak Kiki lebih cantik dari hari biasanya. Tapi anehnya aku melihat pemandangan pada gundukan itu seperti hanya ditutup kain tipis dan tidak tebal seperti kemarin. Padahal hari ini cuacanya cukup dingin karena sejak tadi mendung. Bahkan jam 3 sore saja aku bisa menutup warung karena dagangan sudah habis semua. Tanpa menunggu lagi, langsung saja aku tutup warung dan berkemas agar aku bisa segera istirahat karena badanku juga sangat capek. Saat sudah kututup rolling door-nya, Mbak Kiki memanggilku dari arah dapur. Entah ada apa, tapi sepertinya dia butuh bantuanku. Gasnya habis, Ton. Tolong pasangin dong. Mbak mau buat mie nih, lapar dan dingin sekali, katanya. Oke Mbak, sebentar ya, kataku dan langsung mengerjakannya. Setelah selesai memasang gas kompor itu, tiba-tiba Mbak Kiki berbisik ke telingaku dan menawarkan apem hangat miliknya. Aku terkejut namun juga senang karena memang aku sering memikirkan hal itu saat sedang di kamar mandi. Saat itu suasana memang lagi sepi karena warung sudah tutup dan hanya ada kami berdua di dalam. Kesempatan bagus nih, ucapku dalam hati. Namun aku sedikit ragu. Tapi kalau suami Mbak Kiki tahu gimana? Tanya aku. Sudah, tenang aja Ton. Ini rahasia kita berdua. Lagian salahnya sendiri. Aku sudah lama gak dikasih sama dia, ucap Mbak Kiki kepada aku. Seperti mendapat angin segar, aku langsung tancap gas Mbak Kiki. Aku gas dengan kecepatan penuh 30 km per jam, membuat aku menjadi cepat capek. 1 jam lebih kami melakukan segini papap di dapur itu. Badanku terasa sangat lelah, namun Mbak Kiki justru tersenyum bahagia dan berterima kasih kepada aku. Itulah kisah ceritaku dengan ibu bosku. Terima kasih sudah membaca ceritaku. Jangan lupa subscribe channel ini ya.